Di video kali ini kita bakal bahas beberapa hal yang jangan sampai kita lakukan ketika kita menjadi seorang freelance fotografer maupun videografer wedding. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika ya guys ya. Masih di Pekanbaru. Nah, di video ini saya mau share ke teman-teman beberapa hal yang jangan sampai teman-teman lakukan sebagai seorang freelance dokumentasi, kita bilang, entah itu video entah foto ya. Sebelumnya saya juga udah bikin tentang kok mati. Sebelumnya juga saya sudah bikin tentang beberapa hal yang jangan sampai dilakukan oleh selaku vendor gitu. Videonya ada di link mungkin. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang beberapa hal yang jangan sampai dilakukan oleh seorang freelance dokumentasi. Karena hal ini tuh juga menyangkut dengan nama baik dan menyangkut juga dengan attitude teman-teman di dalam dunia perweddingan gitu. Nah, yang pertama itu kita selaku freelance pastikan kita konsisten dengan job yang sudah kita terima dari vendor. Nah, risiko kita menjadi freelance itu adalah ketika kita harusnya kita mengutamakan siapa yang duluan ngebooking kita, entah itu vendor, entah itu klien kita sendiri. Nah, kalau seandainya teman-teman vendor dokumentasi sudah hire teman-teman freelance, harusnya teman-teman freelance juga udah nggak bisa lagi ngambil job dari pengantin, karena teman-teman udah deal-dealan nih, udah punya kesepakatan. Jangan tiba-tiba dibatalin dekat-dekat hari H karena dapat job sendiri. Alasannya kami tentu mengutamakan job kami, Bang. Kan sebelum kita deal-dealan kan di hari itu kosong gitu. Nah, kalau teman-teman pengen kayak gitu harusnya teman-teman ya jadi vendor aja, jangan jadi freelance. Nah, ketika kita freelance, resikonya memang seperti itu. Nah, keuntungan kita menjadi freelance itu juga kita bisa ngedapatin portofolio dari acara tadi. Kalau nggak lewat freelance, kita mau dapat trust dari pengantinnya lewat mana? Karena kita belum punya hasil foto. Tentu kita butuh menjadi freelance-nya dulu. Nah, jangan sampai kita menjadi freelance, kita butuh portofolio, kita mengkhianati vendor yang ketika kita sudah punya portofolio yang bagus, kita mengkhianati nanti teman-teman vendor dengan tiba-tiba ngebatalin job yang udah di booking di lain hari. Nah, ini tuh kembali lagi ke profesionalitas. Nah, tapi kalau teman-teman pengen seperti itu ya bikin aja vendor gitu, bikin aja vendor sendiri. Risikonya seperti saya gitu. Kalau saya punya vendor dokumentasi sendiri, ya ketika kita nggak ada job, ya memang nggak ada job gitu, nggak ada job freelance yang masuk karena orang tahunya kita vendor, kita bukan freelance gitu. Ketika kosong ya kosong. Nah, keuntungan teman-teman freelance kan ketika kosong job teman-teman sendiri, job freelance kan masih ada masuk gitu. Nah, itu keutamaannya. Kalau nggak bikin aja vendor sendiri ya, kalau kosong gitu. Kalau nggak ada job nggak ada job, kalau ada job gitu. Nah, keuntungan freelance mungkin dari situ, mungkin bersikaplah profesionalitas. Kalau memang harus DP ya DP gitu. Kalau teman-teman nggak yakin, jangan tiba-tiba dibatalin. Kalau saya sebenarnya tidak ada masalah karena tim saya juga banyak yang bisa menggantikan. Nah, saya pengennya itu memang di satu wedding itu agak rame gitu biar kelihatannya lebih profesionalitas. Nah, yang kemudian adalah kedua adalah ketika teman-teman di hire oleh vendor wedding, jangan jualan vendor lain sendiri di acara si vendor yang nge-hire teman-teman tadi. Karena pernah ada kasus dulu seorang teman yang saya bilang waktu itu dia udah nggak ngejob, udah lama nggak ngejob di ketika itu. Terus dia datang ke rumah nanyain ada job atau enggak gitu kan, karena teman lama. Akhirnya ya karena ada yang mau deal, saya freelance kan dia di tempat itu. Nah, namun sayangnya dia malah jualan vendor dia sendiri. Nah, ketika si kakak pengantin nanya, kan kakaknya kan dulu fotonya sama saya tuh. Nah, ketika adiknya bukan saya di situ freelance, nah kakaknya nanya, ini Seven Color kan bang? Harusnya kan si freelance-nya bilang, oh iya mbak ini Seven Color, saya timnya. Selesai kan? Karena kita juga ngasih SOP ke dia, apa aja yang harus difoto sesuai dengan kriteria foto wajib dari Seven Color. Nah, sayangnya di lapangan dia malah bilang, oh enggak kak, ini saya vendor A, karena Seven Color dia full jobnya full dilempar ke saya, bahasanya gitu nggak enak. Padahal dia kan di hari itu bagian dari tim kita. Nah, teman-teman selaku freelance jangan sampai kayak gini. Ada juga yang nebar-nebar kartu nama di acara vendor yang dia handle.
Nah, ini tuh kan bermasalah di attitude. Kalau prinsipnya adalah prinsip bekerja itu kita ya kerja lurus-lurus saja. Kalau seandainya kita curang, ya rezekinya juga bakal curang datangnya ke kita gitu. Nggak berkah nantinya pastinya kan. Kalau kita ngambil foto aja di situ buat kita posting ya kayaknya nggak ada masalah. Nah, terus yang ketiga adalah sebisa mungkin teman-teman jaga rahasia aib dari vendor yang sudah ngajak teman-teman. Misalkan si vendor ini bermasalah di klien ini, misalnya bermasalah di dekor ini. Nah, teman-teman selaku freelance itu tuh biarkan menjadi masalah si vendor. Kan teman-teman nggak ikut ngebantu mencari solusi gitu. Dan kenapa juga harus diceritakan ke yang lain. Nah, sebenarnya bisa aja jadi pembelajaran buat kita. Cuman kan metode orang bercerita pembelajaran dengan bercerita sebagai mengajak orang lain buat membenci itu dua konsep yang beda gitu. Nah, sementara kita makan dari situ. Terus kita ngotorin tempat kita makan. Kan istilahnya bahasanya kan si vendor sudah ngebayar teman-teman tuh. Teman-teman dapat duit dari job dia yang teman-teman katakan kacau misalnya kan. Nah, harusnya kita saling menjaga gitu, dirahasiakan. Nah, terus yang keempat adalah bikin MOU sama si vendor. Apa batasan-batasan yang diberi oleh si vendor kepada freelancer. Kalau saya misalkan yang saya tekankan pertama kali adalah jangan sampai menyentuh pengantin. Yang kedua, pastikan berdiri terlebih dahulu sebelum ada tamu yang naik ke atas pelaminan. Contoh-contohnya ya, pastikan tidak menolak tamu-tamu yang misalkan memberi HP untuk foto. Karena itu layanan plus dari kita gitu. Nah, terus pastikan foto, pose itu terbackup dengan baik dan cukup jumlahnya. Nah, terus ada juga beberapa hal SOP yang kita terapkan. Ini kan perlu teman ketahui. Nah, ada lagi yang paling krusial adalah ketika teman-teman menjadi seorang freelance, dalam hal posting-memosting itu sebenarnya teman-teman harus izin dulu ke si vendornya. Ini boleh saya posting atau tidak? Memang di hari itu teman-teman freelance yang foto, tapi hak foto itu dimiliki oleh vendor. Jangan sampai teman-teman merusak, memperlihatkan attitude yang sebenarnya buruk kalau saya bilang. Tapi kalau teman-teman nggak sadar, mudah-mudahan dengan video ini bisa disadarkan. Saya juga dulu pernah ngalamin. Pastikan teman-teman dulu izin. Kalau seandainya dibilang sama vendornya boleh posting aja, atau boleh tapi di story aja, atau boleh di postingan tapi tagnya ke fotografernya aja atau ke vendornya aja, atau boleh di story tagnya ke vendornya aja. Jangan di tag ke pengantin, ke dekor. Apalagi di postingan dia kerja sama kita sebagai freelance, tapi di postingannya di tagnya pengantin, tagnya dekorasi, di tagnya mua, di tagnya henna, segala sesuatu vendor yang ada di situ. Kemudian titik-titik foto for 7 color. Teman-teman sebenarnya sudah memperlihatkan attitude yang tidak bagus. Harusnya sebenarnya kalau teman-teman diizinkan memposting, teman-teman harusnya cuman cukup nge-tag si vendornya aja, biar nanti tidak ambigu. Oke, kalau seandainya nih tidak ambigu, vendor-vendor yang teman-teman tag ataupun di pengantin, biar seandainya nanti kalau seandainya ada permasalahan segala sesuatu, misalkan si vendor melarikan uang, bisa juga teman-teman yang dikontak kan kamu yang motoin dari itu kan, kamu yang ngetek. Hal-hal yang kayak gini bisa jadi bermasalah nantinya. Nah, kemudian juga permasalahan hak cipta secara tidak langsung. Punya foto sebenarnya harusnya ada barang air teman-teman perlu izin. Kalau teman-teman pengen perlihatkan aja sebagai portofolio di album teman-teman ketika mau negosiasi dengan pengantin. Segitu aja. Kalau ada tambahan dari teman-teman lagi, apa-apa aja yang hal-hal yang harus diperhatikan sebagai freelance ketika kita freelance menjadi freelancer kepada buah vendor, mungkin bisa ditambah di kolom komentar. Makasih yang udah nonton. Video ini bersifat diskusi, jadi kalau ada yang tidak setuju silakan saja, karena murni opini pendapat saya berdasarkan pengalaman. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.